Ini langkah apa enggak ya, langkah enggak, dalam hati saya langkah enggak, aduh penasaran gitu kan, hati penasaran tapi pengen lihat ke kiri, saya beranikan diri dari ke kiri tuh, itu saya ngeliat genderuwo gede banget. Itu genderuwo gede banget, berbulu, itu mata merah. Itu 2:30 saya mau keluar ke warung untuk beli rokok, saya ngeliat sebelah kiri itu pocong, itu real terbang, muka hancur, masih diikat kepalanya. Itu apa ya, kain kafan itu kayak apa ya, kotor lah gitu, kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih kembali lagi di channel Menyingkap Malam, channel yang selalu mengungkap misteri-misteri nyata pada seseorang yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton videonya. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Oke sobat, di depan kita ini sudah ada narasumber kita, Bang Ahmad Yulisman, atau nama UKM kita bilang Bang Yu lah. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih, Bang Yu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Yu? Alhamdulillah, masih diberikan sakit. Aktivitas Bang? Aktivitas sehari-hari seperti biasa lah ya, bantu ya rumah-rumah lah, bersih-bersih. Oke, gitu. sambil kerja ya Bang? Sambil kerja, udah kalau libur ya bersih-bersih rumah. Nah, Bang Yu ini katanya punya pengalaman beliau semenjak ditinggal ibundanya. Beliau ini bisa melihat sesuatu sosok yang ya bisa dibilang aneh lah ya Bang. Iya, bagi orang awam lah ya. Oke, kira-kira bisa dibagiin nggak Bang sedikit aja? Oh boleh. Awalnya itu dulu emang saya bandel gitu kan sama orang tua, termasuk mama saya gitu kan. Kalau dipanggil itu ya nyokap lah gitu kan. Jadi sedikit aja lah ya gitu, bandel, terus sampai berdebat sama mama sama nyokap gitu kan. Tahan. Oke sobat, ini kayaknya kisahnya seru nih, kita saksikan bareng-bareng kisah dari Bang Iyu. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip, dan jangan lupa like, share, subscribe, and comment agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih menantang ke depan harinya. Oke, langsung aja kita dengar kisahnya. Inilah Bang Iyu. Bermula di tahun 2010 yang melawan sama orang tua, ya bisa dibilang mama ya. Kalau dibilang sih anak zaman sekarang sih nyokap lah gitu kan gitu. Jadi ketika saya ngelawan sama mama saya gitu kan, untuk keluar malam lah gitu kan, keluar malam tuh nyokap bilang, lu mau kemana sih gitu, malam-malam kelayaban aja gitu kan, kelayaban aja, ngebetah di rumah kayak centeng. Akhirnya ngebantah, tiba-tiba nyokap nepuk pundak kiri gitu, pundak kiri, disuruh lihat dia suruh lihat pohon di sini kan ada pohon belimbing gitu kan, ada pohon belimbing. Jadi ya udah saya lihat, itu saya bener-bener real. Mama saya juga ngeliat tuh almarhum masih ada. Kalau masih ada mah pasti apa ya namanya ya, kayak mampus lu, kapok lu gitu loh, biar lu tobat gitu kan ya. Saya ngeliat itu beneran kayak apa ya, putih, kaki begini.
gitu, kaki begini. Itu apa ya, aduh itu muka udah hancur, udah. Akhirnya saya lihat ke mama dulu, kenapa sih buka, udah biar lu kapok gitu. Akhirnya dari situ ya udah, saya akhirnya nggak pergi main tuh, nggak pergi main gitu kan, nggak pergi main. Itu saya sakit itu selama 3 hari. Itu saya panas meriang tuh kalau malam tuh. Akhirnya mama saya, ya udah lu istirahat dulu, masuk mana-mana. Ya udah, akhirnya di rumah 2011 itu saya kerja di Baso Aci gitu kan. Saya kerja di Baso Aci itu, eh, itu lebih parah lagi. Itu masih masih kebuka ya, masih buka apa ya, mata batin saya itu masih buka, masih masih ada gitu kan, masih melekat gitu kan. Terus, malamnya itu kan ya namanya kita, aduh mau ngapain ya, namanya nginep di Baso Aci gitu kan, nggak ada apa ya namanya, nggak ada hiburan gitu kan. Akhirnya saya scroll scroll ke TikTok, IG, Twitter gitu kan, Instagram gitu. Udah bosen, udah jenuh, akhirnya saya main PS gitu. Saya main PS gitu kan. Saya main PS, hari pertama itu memang kagak ada apa-apa gitu kan. Hari pertama itu nggak ada apa-apa, loss gitu kan. Terus yang kedua itu pas saya nginep lagi gitu kan, seminggu seminggu lagi saya nginep di situ. Itu percis di hari Jumat, malam Jumat gitu kan. Saya nginep lah di situ, Baso Aci gitu. Saya nginep di Baso Aci itu jam 12. Emang namanya pegawai itu kan ada yang tidur situ, ada yang pulang gitu kan. Ya udah, akhirnya saya memberanikan diri untuk tidur situ gitu kan. Nah, jam 12 itu apa ya? Langsung ada kayak hawa-hawa gimana sih? Merinding, iya gitu kan. Kalau untuk orang awam pasti merinding, iya gitu. Tapi saya merinding belakangan gitu kan. Merinding belakangan gitu kan. Terus, eh, apa ya, yang nggak terduga itu ketika jam 1 saya mendengar suara gitu. Mendengar suara itu dari belakang, di pohon jambu, suara wanita gitu kan. Suara wanita itu cekikikan gitu kan. Saya biasa aja lah, orang saya main PS gitu kan, udah main PS biasa gitu kan. Nah, jam 2 kok merinding, makin parah nih merinding nih gitu kan. Makin merinding parah nih. Wah, ini ada apa nih gitu kan. Sontak langsung tek, buka lah mata batin, buka. Nah, ya saya merinding nih. Jadi kalau alam ya, kalau kalian percaya apa kagak gitu kan. Kalau saya sih percaya gitu kan, saya udah ngeliatin sih. Di samping saya ditemenin gitu. Samping saya ditemenin sosok wanita baju merah tapi gitu. Ya jadi saya ya biasa aja gitu kan. Walaupun saya tahu nih gitu kan, saya tahu. Ya udah biasa aja gitu kan. Jadi biasa gitu kan. Ya udah, akhirnya ya saya udah tahu, ya udahlah bodo amat lah gitu kan, cuek lah. Tapi ya merinding merinding gitu kan. Emang ditemenin sama bukan sosok manusia gitu kan, bukan sosok manusia. Saya lihat dengan teman gini nih, aduh, udah lemas aja bawahnya, lu udah lemas gitu kan, udah lemas. Udahlah bodo amat lah gitu kan, main udah subuh kelar. Akhirnya saya ceritain dah tuh ke pegawai-pegawainya gitu kan. Di situ kan memang ada CCTV gitu kan, CCTV jelas banget. Itu anak-anak yang jadi pegawai itu pada ngelihat, lu temenin nih. Ya gue udah tahu kok, udah biasa gitu kan. Kok lu nggak takut digituin kan? Enggak lah, udah biasa sih. Apa sih, orang gue juga nggak ganggu kok, gue bilang gitu kan. Gue kan kalau misalnya ketemu kayak si Kunti ini manggilnya doi, iya gitu. Biasa lah, doi mah nggak ganggu. Ya udah, gue biasa aja main PS gitu. Paling cuma nemenin doang gitu kan. Dan besoknya lagi saya apa ya, penasaran nih gitu kan. Wah, ini kemarin baru doi gitu kan. Saya nginep lagi dah besoknya gitu kan. Saya nginep besoknya itu jam 2. Saya emang nggak bisa tidur ya kan, saya nggak bisa tidur, mungkin insomnia gitu kan. Ya, nggak bisa tidur. Biasanya Pak tidur tuh habis azan subuh 5:30 baru bisa tidur
gitu kan. Ya udah akhirnya jam 2 itu saya apa ya namanya, mencium kayak bau bangke. Saya cari tuh kemana-mana, biasanya kan tikus gitu kan, ini nggak ada, di bawah bangku nggak ada, bawah kolong nggak ada, saya acak-acak tuh nggak ada. Dan saya mau keluar ke warung, itu 2:30, saya mau keluar ke warung untuk beli rokok. Saya ngeliat sebelah kiri itu pocong, itu real, terbang, muka hancur, masih diikat kepalanya. Itu apa ya, kain kafan itu kayak apa ya, kotor lah gitu, kotor, kotor, pokoknya kotor. Itu bau banget. Ya saya ya kan karena udah terbiasa gitu kan ya, saya udah terbiasa gitu kan, apa sih lo, orang gua mau beli rokok gitu. Nah saya ke warung, saya masuk lagi, itu kagak ada, itu kagak ada di pagar, itu nggak ada. Dan dia ternyata tuh pindah pindah posisi di depan mah gitu, kayak apa ya, ngejegat gitu loh. Ketika saya mau masuk nih, ngejegat gitu loh. Kaget dong, benar-benar kaget, shock gitu kan. Loh, kok lu di depan, tadi lu di samping gua nih gitu kan, pas gua keluar lu di samping gua gitu. Itu dia cuma diem, itu terbang, terbang misalnya ini bangku nih, ini segini lah, ini bangku segini, terbang. Itu tali pocongnya masih ada, masih nampak, itu muka jelas banget, hancur. Wah, nggak ada wujudnya lah pokoknya itu muka, bau bangke. Untungnya tuh kata orang tuh, jangan sampai ketemu pocong apalagi diudahin, itu 40 hari 40 malam nggak hilang baunya. Nah gitu kan, makanya tuh saya pikiran tuh ketika orang ngomong kayak gitu, wah gue jangan sampai nih, jangan sampai, jangan, dalam hati gue, jangan sampai gitu. Ya gue ya dari sini ke situlah gitu kan, ke depan dekat, real, ya gimana ya, gemeter, ya enggak, ya udah biasa gitu kan, udah biasa gitu kan lihat, tapi bawahnya lemes aja gitu loh. Gue sama pocong itu tuh kayak tatap-tatapan gitu loh, gitu kayak apa ya, ayo main kuat-kuatan gitu loh, gitu. Ada gue 10 menit diam berdiri, itu ketika pocong udah pergi, kaki gue lemas langsung, dong. Wah, akhirnya gue, ya udah gue lemes, gue ya belonjoran lah gitu kan, gue saking lemasnya gitu kan, gue lemes aja, aduh gimana nih ya, gue bilang, wah gue balik nggak ya, gue balik nggak ya. Tapi ini bakso aci nggak ada yang jagain gitu kan, karena pegawai-pegawai itu kan ada yang rumahnya jauh di Bogor gitu kan. Ya udah gue akhirnya, ya udahlah gue nginep aja lah, bodo amat lah. Tapi gue masih belonjoran di situ, gue sambil ngerokok lah, gue bakar rokok lah, gue sambil apes banget nih hari ini. Udah mati gue tuh, kenapa sih harus ketemu ini gitu loh, kenapa sih gitu, kenapa nggak yang lain aja gitu loh kan. Kalau yang lain is oke lah, nggak jadi masalah lah gitu kan. Ini pocong Israel depan mata itu, ya lemas gitu kan. Kalau orang ngeliat itu pasti mau teriak itu nggak bisa, kaku. Tapi gue santai aja gitu, karena nyokap pernah ngasih tahu gue gini, derajat manusia itu lebih tinggi daripada jin gitu loh. Jadi nggak pernah yang namanya tuh, lu jangan pernah takut gitu, jangan pernah takut sama setan, apalagi jin itu lawan gitu. Ya itu gue dapat pesan dari nyokap almarhum gitu kan, karena derajat manusia itu lebih tinggi gitu, karena di dunia ini kan lu masih bisa sholat, lu masih bisa ngaji gitu kan, lu masih bisa berdoa gitu kan. Ya, jadi buat apa ditakutin jin, walaupun jin itu emang ada, setan itu emang ada, di Al-Quran emang ada gitu kan. Tapi kan bagi orang awam sih, apa sih lu, nah ya lu belum tahu aja gitu loh, lu belum tahu, lu belum dikasih sosok, lu belum ketemu blok, belum saatnya gitu loh. Jadi jangan pernah yang namanya tuh, apa yang menurut gua tuh tahayul, takabur gitu loh. Udah, kita sama-sama itu di dunia ini berdampingan gitu loh, berdampingan gitu loh. Intinya sih apa ya, kalau menurut gue sih real banget, emang real banget. Ambil hikmahnya aja gitu, ambil hikmahnya. Kalau ketemu sesuatu, ya nggak usah lari gitu, nggak usah lari, banyak-banyakin istighfar gitu loh. Habis kejadian itu
Akhirnya saya pulang dah tuh, saya pulang ke rumah itu jam setengah 4, jam setengah 4 saya pulang. Emang saya nggak bawa motor gitu kan, saya nggak bawa motor karena ya dari Bacoaci ke rumah saya itu kan deket gitu kan, paling ya 30 menitan lah gitu, jalan kaki gitu kan, karena lewat kampung-kampung gitu kan, jalan pintas gitu. Dan saya pulang lewat kebun sini nih setengah 4 gitu kan, lewat kebun itu ada lagi janggal lagi gitu, janggal lagi itu ketika saya mau pulang itu ada yang ngikutin langkah kaki saya. Langkah kaki saya itu serak gitu belakang sini di kebun. Ya saya biasa aja gitu kan, biasa paling tikus ya kan, positif tingginya ya paling tikus lah gitu kan, ya, namanya juga kebun ya kan, banyak tikus-tikus gitu kan. Ya udah saya jalan, kok ini beda lagi gitu, kayak gitu, kayak ini tokek paling gitu kan, kalau udah dewasa gitu kan tokek gitu doang sekali gitu. Ini tokek lah paling, tapi ini kok raungnya panjang gitu, raungnya panjang gitu, kayak pohon rubuh gimana sih, rubuh gitu. Terus saya diem aja, mata merah. Saya kira tuh apaan sih nih, kok mata merah sih, kira makin makin deket. Saya kaget, shock gitu kan, mau jatuh gitu, mau gini gitu. Kira saya tahan, astagfirullahaladzim, saya nyebut astagfirullahaladzim, udah saya nyebut tuh astagfirullah, udah tuh, udah lemes dah tuh, ini kaki seluruh tubuh ini udah lemes semua. Itu baru pertama kali tuh saya ngeliat di kebun genderuwo, itu mata merah, ya pokoknya berbulu, itu tinggi lebih dari saya, itu 3 meteran, itu lebih tinggi, pokoknya tinggi, saya sampai dangak begini, langsung gitu. Jadi udah lemes, itu mau lari nggak bisa, udah pokoknya udah lemes lah, cuma bisa istighfar sambil merem, astagfirullahaladzim, udah sambil lemes. Saya buka lagi, alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Udah, nggak tahu lah, udah lemas banget, udah kayak kok bisa nangis gitu, kok bisa nangis sih, tapi nggak bisa gitu, masih lemas, dalam keadaan lemas itu mau nangis tuh susah gitu kan. Akhirnya saya tarik napas, saya beranikan untuk jalan pelan-pelan, ya masih lemas gitu kan, jalan pelan-pelan. Akhirnya saya pulang itu setengah 5, azan azan subuh azan subuh saya sholat gitu, saya sholat subuh, saya sholat zikir gitu kan, zikir, udah saya minta doa gitu kan, diberikan kesehatan gitu kan, kejadian-kejadian yang hari ini, malam ini, bisa jadi story buat saya ke depannya gitu kan, untuk nambah wawasan gitu loh untuk saya gitu kan. Saya berdoa jangan dikasih sakit gitu kan. Dan akhirnya saya tidur, siangnya itu saya bangun, saya sholat zuhur, saya mau berangkat kerja, mau berangkat ke Bacoaci. Kejadian lagi, tetangga itu sebelum saya mau berangkat ke Bacoaci, tetangga kesurupan itu di belakang. Itu kan namanya kebun ini bekas ini ya, bekas rumah kosong gitu kan, mau udah lama ditinggalnya gitu kan. Saya tanya sama orang-orang sini gitu kan, itu dia punya hutang, jadi rumah ini sebelum jadi kebun ini, orangnya itu punya hutang sama bank dan nggak kuat bayar, dan akhirnya pihak bank itu datang, udah ini rumah kita jadiin kebun, kayak digusur lah gitu, jadi lahan kosong lah gitu kan, walaupun puing-puingnya dulu masih ada gitu kan, sekarang udah nggak ada, udah jadi kebun. Itu masih ada yang namanya tuh kolam renang, masih ada di situ. Nah, tetangga saya yang di sini samping itu, dia siang-siang itu mau buang sampah siang, dan dia pulang kesurupannya itu, saya sebagai apa ya namanya, yang bisa ngelihat gitu kan, itu kesurupannya itu
kunti yang di kolam gitu, yang di kolam gitu. Ternyata kuntinya ini jahil gitu, ngejail gitu. Ngejailnya itu kayak ada orang lewat kebun situ diketawain, ditampakin gitu kan. Ya kalau malam ya itu kan orang lain gitu kan. Tapi saya belum belum pernah ngeliat kayak gitu ya kan. Belum kayak diwujudin gitu kan. Belum. Saya baru ngeliat itu di kebun ini Genderuwo. Dan saya pas itu lihat tetangga kesurupan. Saya melihat saya di depan pintu dia. Saya liatin aja. Dan kata setannya ini, saya nggak suka orang ini. Gitu. Saya nggak suka orang ini. Kamu cabut, kamu pergi. Gitu ya. Saya masih ya biasa aja ya biasa aja gitu ngeliatin aja. Dan di sini kan emang ada yang bisa ngobatin lah ya gitu kan, bisa ngobatin namanya Pak Kumis. Kumis bisa ngobatin. Akhirnya dia datang ke kontrakan itu, ya cewek yang kesurupan itu, cewek diobatin sama dia. Terus saya bilang sama Pak Kumis, Pak Kumis ini kuntilanak, saya bilang gitu kan Pak Kumis. Iya ini saya tahu, dia bilang gitu. Kelemahannya tahu nggak di mana? Jempol. Coba kalau kagak disentil, di ini ditekan jempolnya. Akhirnya dia tadi tuh sebelum wah nggak mau keluar, berontak lah pokoknya teriak-teriak lah gitu kan. Akhirnya saya kasih tahu Pak Kumis, coba dah sentil, kalau kagak di ini pencet tuh jempolnya tuh, sebelah kanan sebelah kiri katanya. Sebelah kanan, kanan dijerit, makin jerit kan, kalau kita pencet kan jerit dia makin sakit gitu kan, karena kelemahannya di situ kan, kelemahan situ. Akhirnya udah tiba-tiba tek, langsung hilang nanti, langsung belakang. Saya ngeliat langsung langsung gitu, langsung lihat kayak asap gitu, asap ya, belakang. Gue juga lihat ya, karena dia apa ya, kayak termasuk kayak orang pintar sih. Kalau saya lihat itu pengemis orang pintar gitu, bisa nyembuhin gitu. Jadi saya bisa melihat kayak apa ya, oh ini kelemahannya nih di sini, oh kelemahannya sih gitu. Saya tahu gitu. Jadi enggak enaknya itu punya mata batin, kita bisa ngelihat sosok yang dimasukin itu. Enggak enaknya kita kadang kebuka sendiri mata batin kita, kadang-kadang dikagetin gitu, kadang depan mata, kadang dengar suara-suara gitu kan. Itu nggak enaknya sumpah kalau jalan sendiri, kalau punya mata batin tuh merinding sih kagak, ya biasa gitu kan, karena kita udah tahu gitu kan. Akhirnya saya berangkat dah baca wajib itu siang-siang. Itu siang kedua saya berangkat ke baca wajib, saya jalan kaki gitu kan, sengaja emang saya mau nginep lagi gitu kan. Nah sebelum saya mau nginep, saya udah nyampe di Basuaci itu jam 3, dikit lagi mau asar gitu kan. Mau asar, akhirnya saya tanya dulu nih gitu, saya penasaran Basuaci ini dulu apa sih nih, tempat apa nih gitu. Saya tanya sama orang-orang situ, oh ini dulu kebun gini-gini, masih simpang siur lah gitu kan, masih simpang siur kayak di telinga gini, ini gini-gini enggak. Akhirnya saya ketemu yang punya dulu itu tempat lahan bakso aci itu dulu sebelum jadi bakso aci itu kebun ternyata gitu. Saya diceritain di sini dulu kebun gitu, emang benar-benar kebun, pure kebun gitu kan. Terus dari pihak rumah sakit apa gitu, rumah sakit apa gitu saya lupa gitu kan. Terus akhirnya disewa lah tempat itu gitu kan, kebun itu disewa, jadi sama rumah sakit itu disewa untuk mobil ambulan gitu. Jadi kayak mobil ambulan itu kayak rusak, terus kayak tabrakan, terus tiba-tiba mati nggak bisa nyala lagi sampai sekarang gitu kan. Itu ditaruh lah ambulan itu banyak banget, ada 30 lebih itu ambulan di situ, yang dari yang rusak, terus numpang parkir, masih ada kerandanya gitu kan, terus masih ada sisa-sisa potongan jari gitu kan, orang meninggal tabrakan lah segala macam gitu kan. Akhirnya oh
Jadi saya tahu gitu kan. Jadi oh jadi sebelum jadinya Aci kebun di situ dari ambulan. Oke. Jadi dapat nih gitu. Jadi storynya oh dari sini dari sini dari sini. Oke. Dan saya tanya tuh bukan dari orang lain, pure. Jadi yang punya kebun itu sekarang ya udah meninggal lah gitu kan, udah meninggal. Jadi warisan ke anaknya gitu kan. Jadi warisan ke anaknya itu saya tanya gitu ke anaknya gitu kan. Wah jadi ini kebun. Jadi tempat tempatnya ambulan nih, bengkel ambulan lah ibaratnya, masih bisa dibilang bengkel lah gitu lah. Tapi bener-bener pure banyak banget, dari rumah sakit mana aja pun tuh ada itu ambulan gitu lah. Jadi wah dari situ oke, dari situ saya makin penasaran dong. Oke ini kebun ada ambulan, oke termalam kita coba lagi. Dan malamnya habis kelar dari bakso aci saya nginep lagi, nginep di bakso aci gitu kan. Saya nginep di bakso aci lagi itu jam 1 ya, jam 1.15 itu ada yang kresek-kresek ya kan. Wah ini mulai nih gitu kan, oh mulai nih gitu kan. Oke itu masih biasa lah gitu kan, buat saya itu masih biasa gitu kan. Terus jam 2 menuju jam 2 itu dari belakang pohon jambu ada yang ya namanya jambu pentil gitu kan, belum berbuah gitu disambit gitu kan, jauh ya dari jauh gitu kan. Itu kan ya kita pakai logika aja gitu kan, ini kan atap gitu kan, atap belakang itu kan pohon jambu gitu kan, ini atap, nyampe nya di bangku di sofa gitu. Saya lagi main PS di sofa, kok ada jambu nih. Saya lihat kok masih pentil ya, dari mana, kan jambu di belakang gitu kan, jambu di belakang kok bisa nih nyampe nih gitu, nyambit ke sini. Saya penasaran nih logikanya kan, ya nggak mungkin lah orang ya ketutupan genteng gitu kan, genteng gitu kan, dari mana gitu kan. Ya udahlah lanjut lah tuh kan, lanjut ya, setengah 3 jam 3 saya ngeliat tuh dari pojok sebelah kanan itu apa ya namanya ya, kayak semacam kayak apa ya, kalau bisa dibilang sih kalau kata orang-orang kayak tuyul gitu gitu. Tapi dia kecil kecil, dia pakai pempes, pakai pempes doang. Kalau kita lihat pempes botak rambutnya kecil banget, tapi mundar mandir mulu gitu loh, mundar mandir mulu gitu, lari-larian dia berdua, lari-larian. Saya lihat masih ada, masih lari-larian. Wah nggak bener nih. Udah kira bodo amat lah, main PS lagi lah, main PS kan. Itu jam 4, udah mulai jam 4, udah mendekati subuh kan, setengah 5 subuh, setengah 4 itu saya lihat lagi kok nggak ada lagi tuh ini ya, aman lah gitu kan. Nah kok ada yang beda nih gitu kan, merinding nih sebelah kiri. Loh, kok merinding sebelah kiri nih, sebelah kanan kagak gitu kan, leher kagak nih gitu kan. Kok sebelah kiri doang ya, ngapa ya ini. Akhirnya saya beranikan diri tuh, saya ditemenin, ternyata di sofa itu ditemenin itu kuntilanak putih gitu, bukan merah lagi, itu putih. Ini rambut gini ke depan, ke depan dia gini nih, gini doang nih, gitu doang nih, goyang-goyang gitu kan, palanya goyang-goyang gitu. Tapi apa ya, kalau ini nggak goyang-goyang kakinya, enggak, palanya doang gini nih, tapi rambutnya ke depan semua gini, ini gini semua tuh. Jadi astaga, astagfirullah, langsung lemes, langsung tarik napas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya nengok lagi masih ada nih, masih ada. Ya Allah, gini amat ya Allah. Tadi siang orang kesurupan ya kan, terus tadi ketemu tuyul lari-lari 2 biji, kenapa tadi yang ini kunti gitu. Wah bener nih fix. Dan akhirnya makanya tuh pegawai-pegawai itu, pegawai-pegawai Aci itu apa ya, pada pulang walaupun rumah jauh tuh pada pulang. Oh ternyata, oh gini, oke. Jadi apa ya, itu sumpah itu nggak bisa dibayangin
mau gimana kita mau kasih tahu ya ke kalian, itu benar-benar kejadian real depan mata saya nggak bisa ngungkapin lagi. Itu benar-benar apa ya, kalau buat hari apes saya sih emang apes sih, jatuhnya sih apes gitu kan. Kenapa sih gitu, kayak menyalahkan diri sendiri gitu. Kenapa sih gue harus punya mata batin gitu. Kenapa sih gue harus dikasih gitu sama almarhum nyokap gitu. Kenapa sih, apa karena gue bandel apa gimana gitu. Gue kan jadi kayak marah-marah sendiri gitu kan, marah-marah sendiri. Kenapa gitu, kenapa ini gue gitu, sampai gue mau tutup itu nggak bisa gitu kan. Apa gimana gitu, gue pokoknya campur aduk lah. Pala gue tuh pengen gue marah-marah, kadang mau nangis, kadang pokoknya campur aduk, nggak bisa ngebayangin. Enaknya punya mata batin ya kadang enak juga gitu, enak juga gitu. Jadi kita tahu mana orang yang punya pegangan, ada yang punya kebal, ada yang punya itu. Enaknya di mata batin gitu, nggak enaknya itu ya gitu. Kita sering kayak ketemu sosok-sosok gitu kan, itu ngapa sih ya Allah gini amat sih ya Allah gitu kan. Udahlah ya Allah, udah capek nih seharian udah ketemu yang namanya setan-setan, udah ya Allah udah. Wow, kayak mau nangis nggak bisa, ya udah pasrah aja udah gitu. Udah udah lah gue bilang, udah lemes gitu kan. Ya udah akhirnya subuh itu, akhirnya azan subuh gitu kan, azan subuh. Akhirnya udahlah, saya sholat dulu lah gitu kan. Saya sholat subuh di masjid, karena masjid ini kan deket nih dari Basuhaci, ini kan cuma 5 menit gitu, 5 menit jalan kaki lah. Habis sholat subuh jalan masuk lagi ke Basuhaci. Itu saya nggak bisa tidur karena kayak masih kepikiran gitu kan. Pikiran, ya Allah jangan ketemu lagi ya Allah, jangan. Udah mati ya, udah cukup ya Allah, cukup udah ya Allah udah. Ya udah akhirnya setengah 6 akhirnya saya istirahat gitu, istirahat sampai jam 10 gitu, sampai jam 10 siang. Akhirnya saya pulang, baca Aci saya buka gitu kan. Sebelum pulang itu saya baca Aci udah buka, pegawai udah pada datang. Saya pulang ya kan, saya prepare untuk mandi gitu kan, mandi kayak bersih-bersih lah gitu kan lah gitu. Terus nanti zuhur saya ke situ lagi, bakso Haci gitu. Setiap hari rutinitas. Sering banget kejadian tuh aneh-aneh di bakso Haci tuh, fix real di mata saya. Dan pengalaman saya pribadi, ini bener ada gitu, bener ada gitu. Pegawai yang dari bakso Haci tuh tutup itu jam 10 gitu kan. Otomatis kan udah tutup gerbang dong ya kan, udah tutup gerbang. Itu kejadian tuh malam, tengah malam. Itu saya mau beli rokok, itu emang benar-benar real. Itu saya sendiri yang lihat, bukan mata saya sendiri. Saya mau ngomong itu nggak bisa ya, jadi saya kata tatap-tatapan mata aja gitu, tatap-tatapan, ayo siapa-siapa yang kuat gitu loh. Akhirnya pocong itu kabur, nggak tahu kemana kabur. Itu saya lemes, udah ya gimana sih, udah joprak aja udah gitu, udah belonjoran aja gitu, udah belonjoran. Ya udah sambil bakar rokok gitu kan, yang saya beli tadi di warung saya bakar gitu kan. Udah lemes aja, udah baunya udah, aduh astagfirullahaladzim, udah istighfar banget, udah gimana ya, emang saya tatap-tatapan gitu. Dia ngeliat saya ngeliat dia gitu. Itu emang muka hancur banget, nggak berbentuk. Itu bau lah itu ya, dari sini ke depan lah gitu, udah bau banget. Itu kalau orang awam mungkin udah pingsan kali ya, udah pingsan aja gitu kan. Karena saya udah terbiasa kan gitu kan, terbiasa, saya udah punya mata batin gitu kan. Jadi saya lawan, karena pesan dari nyokap itu saya bilang ya tadi gitu kan, derajat manusia itu lebih tinggi daripada apapun gitu. Karena kita di masa hidup ini masih bisa sholat, masih bisa ngaji gitu kan. Jadi nggak usah takut sama jin, sama setan itu nggak usah takut, kita lawan gitu. Kalau misalnya kita kalah sama setan, jadi energi kita ini diserap sama setan, dan setan itu, jin itu bisa menyerupai siapa aja. Contoh, saya kalah, saya pingsan, energi saya diserap sama dia, dan dia untuk ganggu orang lain itu bisa berubah wujud
gitu loh. Dari situ makanya saya beraniin terus gitu. Kalau untuk saran saya gitu kan, emang di dunia ini kita berdampingan gitu kan, kita berdampingan. Di Al-Quran juga ada yang namanya setan jin, itu emang ada real gitu kan. Saya nggak mau nyebutin surahnya, emang ada gitu kan. Kalau emang kalian nggak percaya, bisa tanya kiai, ustadz, habib. Emang kita berdampingan, hidup berdampingan. Jadi tips saya, ketika kalian ketemu kayak makhluk halus gitu kan, tolong beranikan diri gitu. Walaupun kalian tuh udah merinding parah, udah merinding parah, kan? lawan lawan merinding itu, lawan yang namanya ketakutan gitu. Yang saya bilang kayak tadi gitu, derajat manusia itu lebih tinggi gitu, nggak usah takut gitu, lawan terus gitu. Walaupun kalian tatap-tatapan, nggak usah takut, baca istighfar 3 kali dalam hati yang kalian bisa lah gitu lah, kayak Al-Baqarah lah, terus Yasin lah, bacain aja udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian, kuncinya itu harus berani dulu, harus berani gitu. Nggak usah kabur, walaupun kalian lemes nih, nggak bisa berdiri, apa lemes lah, mau ngapain nih, nggak usah takut lawan. Kalau mau pingsan tuh lawan terus, kok kagak katain kek tuh setan lah, lawan aja pokoknya. Intinya berani, intinya gitu sih kalau dari saya, harus berani. Itu 3:30 saya ngeliat emang bener real gede, berbulu, mata merah, merah doang mata. Terus pas dia maju ke depan itu taring, taring gini. Saya sampai ngeliat, sampai udah lemes, udah nyampe di rumah itu emang udah mau subuh gitu kan, mau subuh ya udah saya sholat gitu. Dan berlanjut itu apa ya namanya ya, kayak kayak apa ya, tetangga gitu kan kesurupan gitu kan, siang-siang saya ngeliat kuntilanak atau apa ya namanya, bisa dibilang sih orang itu gitu, kesurupan orang itu gitu. Jadi terus saya berlanjut lagi malamnya di Bakso Aci, ya begitu sama aja gitu, ketemu-temu juga pokoknya seharian full itu, dari subuh pulang dari sini sampai besoknya itu emang dikasih penampakan terus gitu. Karena apa ya namanya, enak nggak enaknya sih punya macam-macam gitu, gitu sih. Waduh, luar biasa sekali kisah dari Bang Iyu ini. Saya sampai terbawa suasana nih kayaknya. Bang Iyu ini memang semenjak ditinggal ibundanya, beliau jadi gampang melihat sosok lah ya Bang. Jadi sensitif. Mungkin di next hari beliau bakal menceritakan tentang kisahnya waktu di gunung. Cuman untuk saat ini luar biasa sekali Bang Iyu. Banyak terima kasih nih saya nih. Luar biasa sobat. Oke, mungkin untuk kali ini itu saja. Saya bisa membagikan kisah misteri pada Bang Iyu. Sebelumnya terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan kemana-mana. Kita bakal saksiin next kisah dari Bang Iyu ini. Oke. Sobat semuanya selamat malam, semoga sehat-sehat di rumah dan jangan lupa bekerja serta berdoa. Kalau mau kegiatan apapun itu tetap dilakukan, dibuka dengan berdoa. Saya pamit undur diri, Bang Iyu pun sama ingin pamit undur diri. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap malam, malam hari, jangan kemana-mana.